Sedari dulu, Indonesia tidak hanya dikenal akan keragaman budayanya saja, melainkan juga kekayaan sumber daya alam hayatinya, baik dapat dimanfaatkan secara langsung maupun melalui pengolahan berlanjut. Salah satu kekayaannya yang masih dapat dinikmati hingga sekarang dan menarik untuk aku jelajahi adalah dalam hal kuliner. Di seputaran daerah Malino yang masih dalam Kabupaten Goa, terdapat salah satu buah hutan yang dapat dikonsumsi, dan warga sering menyebutnya sebagai karoti. Bila dilihat sepintas, buah karoti memang hampir mirip layaknya buah tin atau buah ara. Namun buah karoti memiliki warna yang cenderung lebih merah ketika matang. Pohon dari tumbuhan yang masih termasuk dalam tumbuhan bergenus ficus atau tumbuhan rimbun ini biasa tumbuh hingga menjulang hingga ketinggian sekitar 20 meter di atas tanah. Tumbuhan ini biasa tumbuh liar dan subur di hutan maupun di lahan kosong yang terkadang tidak jauh dari pekarangan rumah. Bagi sebagian warga Malino, buah karoti yang sudah matang dan berwarna merah marun ini seringkali dapat dikonsumsi langsung layaknya buah jambu atau buah apel maupun dijadikan bahan sambal bersama dengan pucuk daun mudanya. Namun kali ini, aku bersama salah seorang warga di sini akan mengolah buah hutan ini menjadi bahan masakan tradisional. Buah karoti juga kaya akan kandungan getah berwarna putih dan juga lengket. Karenanya, untuk diolah sebagai bahan masakan, buah karoti harus dibelah terlebih dahulu, kemudian dicuci dengan air garam agar kandungan getahnya berkurang, serta supaya cita rasanya yang asam sedikit berkurang. Begitu pula pada daunnya. Untuk diolah menjadi masakan atau bahan makanan, hanya digunakan daun yang masih muda, karena tekstur daunnya yang belum begitu keras ketika diolah nanti. Setiap daerah di Nusantara memiliki resep masakan dengan cita rasa tradisionalnya sendiri, tak terkecuali di wilayah Sulawesi Selatan. Di daerah ini, terdapat salah satu olahan resep masakan tradisional yang memiliki cita rasa gurih serta pedasnya yang cukup menggigit, yaitu nasu paleko. Sementara Ibu Dian menyiapkan ragam bumbu pedas beserta santan yang menjadi kunci pada cita rasa masakan ini, aku membantu melanjutkan mengolah buah karoti. Buah karoti memiliki tekstur yang cukup keras dan rasanya yang sedikit sepat. Karenanya, sebelum diolah bersama dengan bumbu serta bahan lainnya, buah karoti pun harus direbus terlebih dahulu agar teksturnya sedikit lunak serta supaya getah yang masih terkandung di dalamnya pun semakin berkurang atau hilang. Sebagai olahan masakan tradisional, proses pembuatan nasu paleko cukuplah sederhana dan mudah, karena semua bahan-bahannya hanya dicampur dan dimasak bersama di dalam kuali. Paleko sebenarnya merupakan olahan masakan tradisional yang dikenal akan cita rasanya yang pedas dan gurih dengan menggunakan ayam atau bebek sebagai bahan dasarnya. Namun kali ini, aku mencoba berkreasi dengan menggunakan buah karoti sebagai bahan masakan yang dimasak bersama bumbu dan juga santan. Setelah bumbu berubah warna dan beraroma harum, selanjutnya buah karoti yang telah dipotong atau dicacah menjadi bagian-bagian kecil, kemudian dimasak bersama ke dalam kuali. Selanjutnya, bila buah sudah sedikit lunak, barulah santan pun dimasukkan ke dalam kuali, kemudian disusul dengan daun mudanya. Semua bahan ini terus dimasak hingga tekstur buah karoti lunak, serta bumbu meresap atau hingga volume santan sedikit menyusut.
Selain dinikmati segar sebagai lalapan atau dijadikan bahan sambal, buah karoti ternyata juga bisa diolah menjadi masakan yang lezat seperti nasu paleko ini. Perpaduan daun muda dan juga buah karoti yang segar dan sedikit asam dengan beberapa jenis bumbu rempah membuat sajian masakan ini meski pedas, namun semakin gurih dan enak untuk dinikmati bersama-sama. Masakan ini dapat menjadi pilihan lain serta variasi dalam menikmati masakan tradisional khas Sulawesi Selatan.